Ustadz Yusuf Mansur akan mempolisikan penggugat soal bisnis patungan bodong. Berita ini saya baca di Detik.com. Hari ini hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Ustadz Yusuf Mansur dikabarkan bakal mengambil langkah hukum terkait tuduhan bisnis bodong. Ada sejumlah pihak yang akan dilaporkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ke Polda Metro Jaya, yang disampaikan langsung oleh pengacara Yusuf Mansur bernama Dedi di Polda Metro Jaya hari Senin ini. Jadi dia mengatakan bahwa tujuan saya ke sini mewakili Ustadz Yusuf Mansur adalah untuk mengkanter semua berita liar yang telah menjadi bola liar, yang seakan-akan ini adalah satu penggiringan opini bahwa Ustadz Yusuf Mansur adalah seorang penipu. Dedi, sang pengacara Ustadz Yusuf Mansur, lalu menjelaskan mengenai cikal bakal atau silsilah atau asal-usul atau urutan ceritanya bisnis Ustadz Yusuf Mansur yang dituding sebagai bisnis bodong oleh sejumlah pihak. Dia menyebut kliennya itu membuat bisnis patungan usaha pada tahun 2012. Nah, dalam prosesnya, para investor diminta menyetor 10 juta hingga 12 juta sebagai dana awal. Menurut Dedi, sang pengacara, uang itu nanti akan dikembalikan 10 tahun kemudian. Namun, beberapa waktu terakhir, Dedi mengakui kliennya disudutkan perihal bisnis yang digagasnya itu. Ustadz Yusuf Mansur, kata sang pengacara, Dedi ini dianggap menipu para jamaah yang rata-rata terlibat dalam bisnis tersebut. Maka atas dasar itulah pihak Ustadz Yusuf Mansur hari ini akan berniat melaporkan beberapa pihak yang ditudingnya telah melakukan pencemaran nama baik. Dikatakan bahwa sekarang ini bola liar yang berada di luar yang menggiring opini seolah-olah atau kepada kliennya merupakan sebuah pencemaran nama baik. Maka hari ini saya mewakili klien saya mengambil langkah hukum untuk melaporkan aktor intelektual yang sengaja mendiskreditkan atau membuat image Ustadz Yusuf Mansur hancur, begitu katanya. Dedi, sang pengacara sendiri, belum memerinci pihak mana saja yang akan dilaporkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dia baru menyebut ada 3 aktor intelektual dari pihak yang telah menggugat Ustadz Yusuf Mansur dan dianggap sebagai aktif menyudutkan kliennya tersebut. Dikatakan Dedi, sang pengacara, bahwa jadi nanti akan ada 3 aktor yang saya laporkan, termasuk para penggugat yang sudah menerima uang kembali, tetapi dia ikut menggiring opini seakan-akan bisnis itu tidak ada atau bodong. Ustadz Yusuf Mansur sendiri digugat ternyata dengan 3 perkara perdata. Ustadz Yusuf Mansur berurusan dengan hukum terkait dengan 3 perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. 2 gugatan terkait perbuatan melawan hukum, sedangkan satunya lagi adalah terkait wan prestasi. Jadi, Ustadz Yusuf Mansur ini digugat perdata 3 perkara, totalnya itu nilainya hingga miliaran rupiah. Ustadz Yusuf Mansur berurusan lagi dengan hukum terkait dengan perkaranya. Ada 3 perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. 2 gugatan tersebut terkait dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan satunya lagi adalah wan prestasi. Kita perinci saja satu persatu. Gugatan pertama ini dicek dari sistem informasi penelusuran perkara atau SIP PN Tangerang, bahwa gugatan pertama itu terdaftar di Pengadilan Tangerang, diajukan oleh Sri Sukarsi dan Marsiti terhadap Jam'an Nur Khotib alias Ustadz Yusuf Mansur. Disebutkan bahwa penggugat minta hakim menyatakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur telah melakukan perbuatan hukum, yaitu berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Itu kasus gugatan yang pertama. Pengumpulan dana itu disebut melalui program tabung tanah atau proyek program tabung tanah. Ustadz Yusuf Mansur digugat membayar total senilai 337 juta rupiah, hampir 400 juta rupiah. Itu gugatan pertama. Sedangkan gugatan kedua itu tercatat dengan nomor 1391 di PN Tangerang terkait perbuatan melawan hukum. Ada 3 nama penggugat, yaitu Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsah. Perinciannya panjang sekali. Ini ada Ibu Surati yang meminta kepada Ustadz Yusuf Mansur, yang menyebutkan bahwa Ustadz Yusuf Mansur diminta membayar sebesar 186 juta dengan perincian begini: uang pokok 4.600.000, uang bagi hasil 31 juta, uang ganti rugi 100 juta, dan uang denda 50 juta. Itu kepada 1 orang Surati. Kemudian kepada Yeni Rahmawati ada lagi jumlahnya sekian juta, hampir 200 juta. Kemudian Aida Alamsah hampir 200 juta rupiah.
Ini adalah penggugat juga meminta kepada PPATK membuka aliran dana mereka pada program tabung tanah dan meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memeriksa aliran dana mereka yang dikuasai oleh Ustadz Yusuf Mansur. Mereka juga minta hakim untuk menghukum Ustadz Yusuf Mansur membayar uang paksa sebesar 5 juta per hari kepada penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan. Itu gugatan pertama dan kedua. Sedangkan gugatan ketiga itu ada 12 penggugat. Inilah yang sekarang ramai disebut sebenarnya bukan soal bodong atau tidaknya bisnis Ustadz Mansur, tetapi gugatan ini adalah terkait dengan wan prestasi yang digugat oleh 12 orang penggugat. Ada Lili Herlina yang sangat banyak dikenal, Siti Husnul Khotimah, Eli Wahyuni Tias, Aan Yuhana, dan sebagainya. Ada 12 orang. Dan tergugatnya bukan cuma satu, yaitu Ustadz Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib, tetapi ada 3 pihak, yaitu PT Inex Arsindo, kemudian Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib, dan kemudian Bapak Joni Broto Suseno. Ketiga pihak yang digugat ini diduga telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terkait patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Menanggapi ramainya gugatan yang sangat gencar tersebut, Ustadz Yusuf Mansur awalnya enggan menanggapi. Ia berserah diri kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga penegak hukum yang bisa adil menyelesaikan permasalahan. Namun Ustadz Yusuf Mansur akhirnya merasa perlu klarifikasi. Ia kemudian menyampaikan bahwa kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, langsung saja ke polisi aja lah, nggak usah datang ke rumah, buktiin aja di sana. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur, dikutip dari Instagramnya. Persoalan ini sudah saya sampaikan, tapi nggak rame kalau nggak ada kebenaran. Kalau yang buruk pasti rame atas izin Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dan kebaikan dari siapapun, dan dari beliau, dari saya, dan dari semua yang terlibat. Katanya Ustadz Yusuf Mansur menilai hanya ada kesalahpahaman. Versi Ustadz Yusuf Mansur, hanya ada kesalahpahaman saja. Toh dari patungan usaha itu ia sudah mengembalikan 2.500 dana umat yang menjadi peserta atau pernah ikut dalam patungan usaha itu. Ustadz Yusuf Mansur juga membantah bahwa dirinya telah mencuri uang patungan umat itu, apalagi menipu umat. Dari 2.900 orang yang ikut patungan usaha di tahun 2012 itu, 2.500 lebih udah dipulangin, sisanya nggak tahu. Ini kan saya masalah data dan lain-lain, ini bukan masalah Yusuf kelemahan, enggak. Dan saya koordinasikan kepada teman-teman di OJK, BI, dan Kementerian Koperasi, Satgas Waspada Investasi. Ini saya sampaikan secara terbuka. Begitu konfirmasi atau penjelasan dari Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!